Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Aleo Sidik. Saya Fasan Abdurrahman. Lanjutlah. Loh, Maju, woi. maju. Saya Nazura. Saya Bung Indriana Putri. Oh, kali ini kami akan membahas aplikasi penggunaan teknik switching teknologi telekomunikasi di Indonesia. Baik, yang pertama itu pengertian switching. Switching adalah teknik dalam sistem telekomunikasi yang berfungsi untuk memilih jalur komunikasi antara pengirim dan penerima melalui jaringan. Switching memungkinkan berbagai pengguna untuk berbagi jalur jaringan dan menggunakan sumber daya jaringan secara efisien. Jadi berikutnya yaitu tujuan switching. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah mengatur lalu lintas data, menentukan jalur komunikasi yang optimal, menyediakan koneksi yang efisien antar dua titik. Yang berikut adalah jenis-jenis switching. Yang pertama, circuit switching atau pengalihan sirkuit. Digunakan pada jaringan telepon tradisional, jalur khusus dibuat antar pengirim dan penerima selama sesi komunikasi berlangsung. Contohnya yaitu jaringan PTSN, yang memiliki kelebihan satu koneksi stabil dan real-time, dan COC untuk suara dan komunikasi konstan. Kekurangannya yaitu adalah tidak efisien untuk data yang tidak konstan, memblokir jalur meski tidak ada data yang dikirim. Berikutnya adalah paket switching. Data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara terpisah dan dapat menempuh rute yang berbeda. Digunakan dalam jaringan internet, contohnya protokol TCP/IP, WhatsApp, Telegram, Instagram, jaringan internet operator seluler. Yang memiliki kelebihan yaitu jalur fleksibel dan efisien dan dapat mengalirkan data dari banyak pengguna sekaligus, lebih tahan terhadap gangguan. Yang kekurangannya itu adalah bisa terjadi delay jika jaringan padat dan kadang paket data hilang atau loss. Yang ketiga adalah message switching. Seluruh pesan dikirim utuh dan disimpan sementara di node-node perantara sebelum diteruskan. Saat ini sudah jarang digunakan karena keterbatasan efisiensi. Yang keempat adalah hybrid switching. Kombinasi dari beberapa jenis switching seperti paket dan sirkuit untuk memaksimalkan efisiensi dan fleksibilitas. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan switching di Indonesia. Yang pertama, evolusi jaringan komunikasi di Indonesia dari analog ke digital. Awalnya, Indonesia menggunakan sistem telekomunikasi analog yang menghubungkan panggilan secara fisik melalui sirkuit switching. Sistem ini memiliki keterbatasan dalam kapasitas, kualitas suara, dan efisiensi. Pada era 1980 hingga 1990-an, Indonesia beralih ke sistem digital yang lebih efisien dan fleksibel. Teknologi digital memungkinkan suara dikodekan sebagai sinyal digital, mendukung layanan seperti caller ID, panggilan tunggu, dan integrasi internet. Yang kedua ada implementasi switching pada sistem telepon PTSN. Public Switched Telephone Network atau PSTN merupakan jaringan telepon umum yang menggunakan sistem switching untuk menyambungkan panggilan antar pelanggan. Switching digital dalam PSTN bekerja dengan membagi sinyal suara menjadi paket-paket data kecil yang dikirim melalui jaringan dan disusun kembali di pihak penerima. Teknologi ini mendukung stabilitas jaringan PSTN di Indonesia, hingga mampu melayani jutaan pelanggan secara simultan. Yang ketiga ada peran switching dalam migrasi ke jaringan seluler, 2G hingga 5G. Yang pertama 2G. Menggunakan circuit switching untuk suara dan awal dari paket switching untuk SMS dan data. Yang kedua ada 3G, mulai mengintegrasikan switching data berbasis paket menggunakan internet seluler yang lebih cepat. Yang ketiga ada 4G, sepenuhnya berbasis paket switching, termasuk untuk panggilan suara, sehingga lebih efisien dibanding circuit switching. Yang keempat ada 5G, memperluas penggunaan paket switching dan menambahkan kemampuan network, serta latensi rendah, ideal untuk IoT, kendaraan otomatis, dan layanan real-time lainnya. Dan yang keempat ada penggunaan switching dalam jaringan internet dan VoIP. Pada jaringan internet,
Data dikirim dalam bentuk paket dan dialirkan melalui jaringan menggunakan teknik paket switching. Setiap paket data dapat mengambil jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan, tergantung pada kondisi jaringan. VoIP merupakan contoh penggunaan switching dalam komunikasi suara berbasis internet. Dengan VoIP, suara diubah menjadi data digital dan dikirim melalui jaringan IP menggunakan paket switching. Layanan seperti Skype, Zoom, dan WhatsApp Call semuanya memanfaatkan teknologi ini. Shell itu. Maju. Lanjut, aplikasi teknik switching di sistem telekomunikasi. Yang pertama itu ada jaringan telepon seluler, GSM, 3G, 4G, dan 5G. Nah, GSM dan 3G ini menggunakan sirkuit switching untuk suara dan paket switching terbatas untuk data. Nah, pada 4G dan 5G, semua layanan memakai paket switching termasuk suara atau VoLTE. Teknologi ini mendukung roaming tanpa gangguan dan pengolahan data berlatensi rendah. Nah, di Indonesia digunakan oleh Telkomsel, Indosat, XL, dan Axiata. Yang kedua itu adalah switching center adalah komponen utama dalam infrastruktur jaringan seluler. Beberapa jenis switching center yang penting antara lain yang pertama itu mobile switching center atau MSC, yang mana fungsinya itu mengelola panggilan suara dan SMS antara pengguna seluler. MSC juga mengatur pengalihan panggilan, autentikasi, dan pengalokasi pelanggan. Lanjut, ada base station controller atau BSC menghubungkan base transceiver station atau BTS ke MSC dan mengatur alokasi kanal radio serta handover antara BTS. Lalu ada paket core atau serving gateway atau SGI dan PDN gateway di 4G atau 5G. Nah, tugasnya itu mengatur routing data dan switching berbasis IP antara perangkat dan jaringan internet. Switching center ini memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran komunikasi suara dan data dalam jaringan seluler modern. Lalu yang keempat, routing dan paket switching. Paket switching membagi data menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui jalur terbaik. Routing menentukan rute optimal dengan bantuan perangkat seperti router, switch, dan gateway menggunakan protokol IP, BGP, dan OSPF. Sistem ini efisien karena tidak memerlukan koneksi tetap seperti sirkuit switching, menjadikan internet global, adaptif, dan tahan terhadap gangguan. Lalu ada VoIP atau Voice over IP. Nah, Voice over IP ini memungkinkan komunikasi suara melalui jaringan internet dengan mengubah suara menjadi data digital dan mengirimkannya dalam paket. Digunakan pada aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, Skype, dan IPTBX. Nah, VoIP juga menawarkan solusi komunikasi yang lebih murah dan fleksibel, terutama untuk panggilan jarak jauh. Di Indonesia banyak digunakan dalam bisnis dan pemerintahan. Lalu yang kelima ada Lalu yang keenam ada switching untuk komunikasi suara berbasis IP. Switching dalam komunikasi berbasis IP ini memastikan suara terkirim dengan kualitas tinggi dan latensi rendah. Bagiannya itu yang pertama itu ada QoS, yaitu mengutamakan trafik suara agar lebih lancar. Itu ada SIP, mengelola sesi komunikasi suara dan video. Switch IP dan soft switch, yaitu menggantikan sentral telepon konvensional dengan sistem perangkat lunak untuk mengatur panggilan berbasis IP. Yang ketujuh, data center dan cloud. Switching di data center dan cloud mengatur komunikasi antara server, penyimpanan dan penggunaan secara tepat, cepat, dan andal. Digunakan untuk menghubungkan ribuan server secara efisien. Virtualisasi jaringan data center dan cloud ini ada terbagi juga. Yang pertama itu virtualisasi jaringan. Yang kedua, load balancing. Yang ketiga, keamanan trafik antara VM dan kontainer. Lalu ada sistem komunikasi darurat dan pemerintahan. Nah, switching juga digunakan dalam sistem komunikasi khusus seperti yang pertama itu sistem komunikasi darurat, emergency service, termasuk layanan 112, pemadam kebakaran, ambulan, dan polisi. Lalu jaringan pemerintah itu seperti JovNet, jaringan tertutup. Menggunakan switching untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan antar instansi. Lanjut. Loh, Alif hilang ah? Pause. Ikut lo.
Dampak penggunaan switching bagi Indonesia. Satu, efisiensi komunikasi. Switching memungkinkan transmisi data dan suara lebih cepat, hemat bandwidth, dan adaptif, seperti pada jaringan seluler dan internet. Dua, dukungan transformasi digital. Switching menjadi dasar infrastruktur digital, mendukung program nasional seperti Indonesia Digital Nation e-Government. Tiga, pertumbuhan ekonomi digital. UMKM, e-commerce, dan startup teknologi sangat bergantung pada switching yang cepat dan andal. Dam- Dampak penggunaan switching bagi Indonesia. Satu, perluas akses komunikasi. Switching mendukung jaringan hemat biaya seperti VoIP dan satelit ke wilayah 3T. Kominfo dan Bakti membangun BTS dan fiber berbasis switching ke daerah terpencil. Dua, ketahanan dan stabilitas jaringan. Switching modern SDN, edge switching, membuat jaringan lebih adaptif, tahan gangguan, dan mudah dikembangkan. Penting untuk bencana dan komunikasi darurat. Tiga, integrasi teknologi baru. Switching memungkinkan transisi mulus antara generasi jaringan 2G sampai 5G tanpa mengganti sistem dasar. Manfaat teknologi switching dalam telekomunikasi. Satu, efisiensi penggunaan jalur komunikasi. Dua, meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Tiga, skalabilitas sistem jaringan. Empat, fleksibilitas dalam mendukung banyak layanan. Empat, lima, fondasi utama jaringan internet dan seluler. Enam, redundansi dan keandalan jaringan. Tujuh, keamanan komunikasi lebih terkontrol. 8. Mendukung integrasi teknologi masa depan. 9. Pemerataan akses digital di Indonesia. 10. Mendorong inovasi dan ekonomi digital. Kesimpulan. Elip bisa Elip. Kesimpulan, teknik switching merupakan komponen krusial dalam sistem telekomunikasi modern di Indonesia. Di Indonesia, teknik ini diaplikasikan dalam berbagai layanan seperti internet, telepon seluler, dan jaringan antar wilayah. Baik sirkuit switching maupun paket switching memiliki peran penting sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Meskipun terdapat berbagai tantangan, penerapan switching telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas komunikasi di Indonesia. Penutupan. Oh, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 5 kami. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. wabarakatuh.